وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat teramat banyak. Sungguh nikmat-nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita setiap hari adalah nikmat yang tidak akan sanggup untuk kita hitung saking banyaknya. Oleh karena itu, sebanyak apapun ketaatan yang kita lakukan setiap harinya, kalau itu digunakan untuk membayar nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, niscaya ketaatan kita tidak akan cukup untuk melakukan itu. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dan menyadari bahwa ketaatan kita tidak seberapa dibanding nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memahami hal ini dan menyadari, maka kita akan selalu merasa bahwa diri kita ini muqassir, lemah di dalam ketaatan, tidak seberapa dalam ketaatan, dan akan hilang dari diri kita bahwa kita merasa ketaatan kita sudah luar biasa, kesolehan kita sudah cukup untuk menyelamatkan kita di akhirat. Namun yang terjadi adalah kita merasa diri kita lemah dalam ketaatan, dan amal yang kita lakukan belum tentu akan mampu dengan izin Allah menyelamatkan kita nanti di saat kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah sifat para sahabat. Walaupun sudah ada jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka, akan tapi mereka selalu merasa amal mereka tidak seberapa. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan bahwa kita akan selamat dari neraka dan akan masuk ke dalam surga? Secara jaminan tidak ada. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu merasa amal kita sedikit, agar kemudian syaitan tidak masuk ke dalam hati kita dan memberikan kesombongan bahwa kita adalah orang saleh. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang sempurna, yang tidak memiliki kesalahan dan cacat dalam keteladanan yang beliau berikan kepada umat. Itulah manusia paling sempurna
yang pernah hidup di permukaan bumi, dan ia adalah sebaik-baik manusia, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga yang terbaik dan pemimpin di hari akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, aqidah berhubungan dengan hati, karena dia adalah sesuatu yang hati kita ikat dengan keyakinan, dan itu asal dasar daripada kalimat aqidah. Aqada yaqidu, yang artinya membuhul. Maka aqidah adalah buhulan-buhulan hati, keyakinan-keyakinan yang ditanamkan di dalam hati. Dan aqidah terbagi dua. Pertama, aqidah sahihah, aqidah yang benar. Dan yang kedua, lawannya, aqidah fasidah, ghairu sahihah. Yang kedua adalah aqidah yang salah, keyakinan yang rusak. Kapan dikatakan sebuah aqidah sahihah, benar aqidah itu? Manakala apa yang kita yakini tersebut telah ada keterangannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Ketika itu akidah seorang manusia benar. Dan kalau diketahui apa yang benar, maka diketahuilah apa yang salah. Manakala seseorang memiliki keyakinan ternyata apa yang dia yakini tersebut dilarang di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, berarti dia memiliki akidah yang salah dan keliru. Atau dia yakini sesuatu, hatinya meyakini sesuatu, namun keyakinan itu tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis. Maka ini juga kesalahan dalam berakidah. Jangan pernah memiliki sebuah keyakinan di dalam hati, melainkan Anda tahu bahwa apa yang Anda yakini benar-benar ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Karena kesalahan dalam berakidah sangat mudah menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Berbeda dengan kesalahan dalam amal. Ketergelinciran dalam berakidah sangat mudah menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Dan banyak orang yang terjebak ke dalam akidah yang sudah sampai kepada kesyirikan dan kekufuran itu. Semisal dia sangat yakin bahwa fulan, seseorang daripada manusia siapapun itu, adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyehatkan penyakit. Dia punya kemampuan untuk menyehatkan orang yang sedang sakit. Ini keyakinan di dalam hati bahwa fulan, siapapun namanya orang itu, dia punya kehebatan dan kemampuan, kesaktian dalam bahasa kita mungkin, mampu menyembuhkan penyakit. Keyakinan ini keyakinan kufur, keyakinan syirik. Kenapa?
Karena di dalam Al-Quranul Karim hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa menyembuhkan. Di dalam hadis yang mulia hanya Allah satu-satunya yang menyembuhkan manusia. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk. Ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah penyakit, derita yang ditimpakan, yang dirasakan oleh orang yang sedang sakit ini. Ishfi, sembuhkanlah ya Allah. Anta syafi, engkaulah yang menyembuhkan. La shifaa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan engkau. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Ini akidah yang sahihah. Begitu orang meyakini ada fulan minan nas, ada seorang manusia yang punya kemampuan ini, maka dia telah setarakan orang tersebut dengan Allah. Orang tersebut telah dia angkat derajatnya setinggi-tingginya sehingga sederajat dengan Allah dalam kemampuan menyembuhkan penyakit. Terjadilah kesyirikan dalam akidah. Atau seseorang diyakini mampu melindungi seseorang dari mara bahaya, atau seseorang diyakini mampu mendatangkan rezeki, atau seseorang diyakini mampu mendengar suara hati kita atau mendengar suara kita kepadanya walau jarak ribuan kilometer tanpa alat perantara. Semua ini masuk ke dalam bab-bab akidah, keyakinan hati. Dan satu di antara dari apa yang kita sebutkan tadi, semuanya masing-masingnya adalah keyakinan kufur, keyakinan syirik. Maka seorang muslim dan seorang muslimah sangat berhati-hati di dalam berakidah. Salah berakidah sangat mudah menyerumuskan manusia ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu kita diwajibkan dalam agama kita mempelajari akidah yang menyelamatkan kita daripada kesyirikan dan kekufuran itu. Dan di antara titik yang membuat orang kufur adalah mempercayai kesaktian seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun, datang ke tukang ramal, lalu dia percaya kepada apa yang diucapkan oleh dukun dan tukang ramal tersebut dari perkara-perkara gaib, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia telah menyamakan si tukang dukun dan si tukang ramal dengan Allah dalam akidah bahwa orang ini tahu ilmu gaib, bahwa orang ini ilmunya sampai kepada penguasaan terhadap ilmu gaib. Padahal di dalam Al-Quran Allah perintahkan Nabi kita tercinta Muhammad SAW untuk mengatakan dengan tegas, wala a'lamul ghaib, aku tidak tahu hal yang gaib. Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, katakan kepada mereka, wala a'lamul ghaib, aku tidak tahu yang gaib. Sekarang kita yakini itu diketahui oleh seorang manusia, maka ini adalah keyakinan kufur. Dan tukang sihir
dengan aneka ragam jenisnya bermain di ranah ini. Di ranah bahwa mereka memiliki kemampuan-kemampuan, kesaktian-kesaktian yang di luar kemampuan manusia. Mereka bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang manusia tidak lakukan. Dengan apa? Dengan pertolongan jin. Sehingga manusia berkeyakinan terhadap diri mereka bahwa mereka adalah manusia-manusia sakti. Manusia sangat mudah ditundukkan apabila dia menyaksikan seseorang terjadi padanya sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Itu mudah untuk ditundukkan setelah itu. Semisal adanya orang yang berjalan, lalu kemudian hari hujan, tak basah dia. Secara logika manusia harusnya basah, dia tidak basah. Ya mungkin ada payung gaib yang dilakukan oleh jin terhadap dirinya, yang jin itu tidak nampak oleh manusia, atau yang lainnya. Jadi manusia melihat mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang di luar kemampuan manusia, lalu kemudian sangat mudah manusia tertarik kepada itu, dan akhirnya menjadikan mereka manusia sakti, dan kemudian mulai perlahan tapi pasti meminta sesuatu kepada mereka. Permintaan kepada mereka kalau sudah berhubungan dengan hal yang hanya diberikan kepada Allah, maka itulah kesyirikan. Permintaan manusia kepada mereka dalam jenis permintaan yang itu hanya boleh diberikan kepada Allah, kalau dimintakan kepada orang tersebut, maka terjadi kesyirikan. Karena tidak boleh meminta kepada selain Allah sesuatu yang hanya diboleh dimintakan kepada Allah saja. Kalau sudah dimintakan kepada selain Allah sesuatu yang hanya boleh permintaan itu kepada Allah secara syariat, maka orang tersebut telah menjadikan sesuatu selain Allah itu tandingan bagi Allah. Terjadi lagi kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ma'asyiral muslimat, pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang sihir, karena bab kita pada pertemuan yang lalu dan bab kali ini adalah tentang sihir. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab At-Tauhid karya Imam Muhammad ibni Abdul Wahhab, memasuki dalil yang ketiga. Berkata pengarang kitab rahimahullahu wa rahima jami'a ulama'il ummah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, hindari 7 yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, berkata para sahabat, ya Rasulullah, apa saja yang 7 itu? Apa saja mereka ya Rasulullah yang 7 itu? Berkata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, yang pertama perbuatan syirik terhadap Allah, menyekutukan Allah, wasihir, dan sihir,
wa qatlin nafsil lati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa, membunuh seseorang yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak, wa aklir riba, dan memakan riba, wa akli malil yatim, dan memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahf, dan lari pada hari pertempuran, wa qadhfil muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita-wanita suci dan lalai namun mukminat. Menuduh maksudnya menuding mereka berzina padahal mereka tidak melakukan itu. Menfitnah dalam bahasa kita. Ma'asyiral muslimin, ini dalil yang ketiga yang dibawakan oleh pengarang kitab tentang sihir. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memasukkan sihir di dalam 7 perkara-perkara yang sangat membinasakan. Disebut membinasakan karena dosa ini adalah dosa-dosa besar, induk-induk dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa besar saja, namun mereka induk-induknya. Mereka deretan-deretan teratas dari dosa-dosa besar. Dosa besar bukan hanya itu saja, namun yang teratas adalah apa yang disebut oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ada 7. Tentu syirik selalu berada pada nomor paling atas, karena semua manusia muslim tahu bahwa syirik adalah dosa besar, yang paling besar. Dosa yang paling besar adalah syirik. Alhamdulillah sampai saat ini di mana-mana kita bertemu kaum muslimin dan muslimat, tetap mereka secara lisan menyatakan dosa yang paling besar adalah syirik. Namun problematikanya adalah mereka tidak mempelajari apa itu syirik, sehingga pemahaman mereka tentang syirik dilarikan oleh syaitan dan bala tentaranya kepada makna yang sangat sempit, yaitu menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah api, menyembah sapi, sujud kepada benda-benda tersebut. Itulah dia kesyirikan. Padahal kesyirikan jauh lebih luas daripada apa yang mereka yakini itu. Karena kesyirikan adalah sesuatu yang menjadi haknya Allah diberikan kepada selain Allah. Sesuatu yang menjadi haknya Allah diberikan kepada selain Allah. Kesyirikan-kesyirikan yang tadi disebutkan dari keyakinan awamul muslimin itu syirik, betul. Tapi bukan itu saja. Keyakinan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa menyembuhkan penyakit, apabila keyakinan seperti itu diberikan kepada selain Allah, syirik. Keyakinan bahwa hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa mendatangkan rezeki, lalu keyakinan seperti itu diberikan kepada selain Allah, syirik.
Keyakinan bahwa yang menjaga manusia dari mara bahaya hanyalah Allah. Kemudian diyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menjaga manusia dari mara bahaya, syirik. Bahkan datang ke kuburan orang saleh, lalu minta kepada orang saleh yang ada di kubur itu, tolong dekatkan kami kepada Allah. Tolong mintakan kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala mengampunkan dosa kami. Syirik. Karena termasuk daripada syirik permintaan kepada jenazah, permintaan kepada orang mati. Alhamdulillah, kaum muslimin tahu bahwa dosa terbesar adalah syirik. Namun permasalahannya adalah mereka tidak mengerti syirik kecuali dalam makna yang sangat kecil. Syirik dalam makna yang ada di benak kaum muslimin tidak Islam. Maka penyembah dewa, penyembah berhala, penyembah aneka ragam benda-benda, itulah yang mereka anggap syirik, yaitu tidak muslim. Padahal kesyirikan lebih luas daripada itu, dan kesyirikan bisa menjamah orang muslim. Para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allahu wa syi'ta." Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Nabi SAW mengatakan, "Aja'altani lillahi nidda?" Apakah engkau jadikan aku sekutu dan tandingan untuk Allah? Perkataan para sahabat, Allah berkehendak dan engkau berkehendak, dan engkau berkehendak. Kata Nabi SAW, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah? Engkau sekutukan aku dengan Allah dalam kalimat dan. Qul ma sya'allahu wahdah, katakan hanya Allah berkehendak satu-satunya. Dalam riwayat lain, qul ma sya'allah thumma syi'ta, katakan Allah berkehendak kemudian. Kalau kemudian tidak jadi masalah, tapi kalau dan, maka sejajar kehendak Allah dengan kehendak Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Mensejajarkan dalam kalimat itu saja dikatakan Nabi adalah kesyirikan. Kesyirikan di dalam lisan, walaupun itu tidak diyakini oleh para sahabat di dalam hati. Tapi kalau sampai diyakini di dalam hati bahwa kehendak Allah sejajar dengan kehendak Nabi, syirik besar. Namun bukan itu yang ada di hati para sahabat. Salah ucap kata-kata yang tidak ada di dalam hati mereka. Lalu bagaimana kalau ada orang meyakini sesuatu yang membuat orang tersebut sejajar dengan Allah? Ala kulli hal, kita selalu membahas kesyirikan dan mengulang-ulang kesyirikan agar kita yang hadir, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, mengetahui yang mana yang syirik itu agar menjauhi dari kehidupan, agar menjauhi dari kehidupan. Karena petaka paling besar adalah menghadap Allah, wafat menghadap Allah dengan membawa dosa syirik yang belum taubat. Itu petaka paling besar. Tak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Maka kita tidak inginkan ini untuk diri kita sendiri, tidak kita inginkan untuk orang-orang yang kita cintai daripada keluarga-keluarga dekat kita, dan tidak kita inginkan untuk kaum muslimin dan muslimat yang kita cintai karena Allah. Kita tidak ingin seorang muslim menghadap Allah dengan membawa dosa syirik besar, karena konsekuensinya adalah takkan diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran itu,
Tidak akan Allah ampuni apabila Allah tabaraka wa ta'ala disekutukan. Kemudian wasihir, Nabi mengatakan dosa besar yang membinasakan berikutnya adalah sihir. Ini dia bab bahasan kita pada pertemuan yang lalu dan pertemuan sekarang bi'idznillah azza wajalla, yaitu dosa besar berikutnya adalah sihir. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sihir itu ada dan dia adalah jampi-jampi yang dihembus-hembuskan pada media dengan memohon pertolongan kepada jin. Manakala kriteria itu terwujud, maka itu adalah sihir, dan sihir hukumnya haram, dan sihir adalah kekufuran, membuat pelakunya kafir, keluar dari agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini pendapat jumhur para ahli ilmu, mayoritas para ulama, para ahli ilmu, termasuk mayoritas mazhab yang 4, menyatakan bahwa pelaku sihir kafir. Sebahagian kecil mengatakan dilihat dulu apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia yakini. Kalau ternyata di dalam apa yang dia ucapkan dan dia yakini ada hal-hal yang sifatnya kufur, maka kita yakini kafir. Namun kalau ternyata tidak ada, dilihat lagi apakah perbuatan ini dia halalkan atau dia kerjakan dengan keyakinan bahwa itu haram. Kalau dia halalkan, maka kita kafirkan juga. Namun mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa pelaku sihir adalah telah melakukan kekufuran, dan dengan melakukan sihir dia telah berstatus kafir di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jadi sihir, ma'asyarul muslimin, adalah hal yang bertabrakan 100% dengan agama Allah, karena dia adalah permintaan-permintaan kepada selain Allah, dan di situ letak kesyirikannya. Permohonan-permohonan yang diucapkan kepada jin-jin, bersahabat dengan jin, minta tolong kepada jin, minta bantuan kepada jin, adalah perbuatan sihir, perbuatan syirik, dan itu yang terjadi kepada tukang sihir. Namun di tengah kehidupan kita, iblis dan bala tentaranya berusaha untuk membuat manusia itu terjerumus ke dalam permohonan kepada mereka, dengan kemudian menyebut bahwa manusia kalau melakukan ini, kami siap menjadi pelayan kalian, kami siap membantu kalian, kami siap kalian jadikan budak suruhan kalian. Oleh karena itu, sering sekali manusia-manusia yang bermuamalah dengan jin menyebut jin-jin yang mau dia suruh, yang mau dia perintah itu, dia menyebut jin itu dengan nama khadam. Khadam artinya pembantu, pesuruh. Sehingga manusia itu merasa dirinya hebat, merasa dirinya tinggi, ada jin-jin yang bisa dia perintahkan untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Dan itulah dia yang diinginkan oleh iblis. Terjerumus ke dalam kesyirikan, walau dia menghinakan dirinya dengan nama khadam, dengan nama pembantu, pesuruh dan yang lainnya, dan manusia
merasa dirinya tinggi, membumbung di udara dengan merasa bahwa dia orang yang menguasai alam jin. Beberapa jin menjadi pasukan dan bala tentaranya yang siap dia perintahkan. Dan apalah nama bagi seorang iblis dan bala tentaranya kalau ia berhasil menjadikan manusia itu berbuat syirik, dan dia berharap manusia itu mati di atas kesyirikan itu sehingga menjadi sahabat mereka di neraka untuk selama-lamanya. Maka na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik, tak seorang pun orang saleh yang meminta bantuan dan pertolongan kepada jin. Mulai dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para sahabat yang terdepan dari mereka Khulafaur Rasyidin, tak seorang pun di antara mereka yang bermain jin. Dan tak seorang pun ulama mazhab yang bermain jin. Namun di negeri yang kita cintai ini adanya orang-orang yang dengan bangga mengatakan muktamar kita ini dikawal lebih daripada 5.000 jin. Muktamar kita ini dikawal lebih dari 5.000 jin. Kenapa? Karena manusia sudah menganggap itu adalah perbuatan yang luar biasa, baik dan sakti. Bisa menaklukkan alam jin, bisa menaklukkan jin untuk diperintah dan disuruh dan diperbantukan untuk pekerjaan-pekerjaan. Sudah sampai kepada manusia di zaman kita sekarang ini merasa bahwa itu adalah kesaktian yang disebabkan oleh kesolehan mereka, yang disebabkan oleh mereka dekat dengan Allah, disebabkan mereka dekat dengan Al-Quran, disebabkan mereka dekat dengan zikir, sehingga mereka diberikan oleh Allah kesaktian dengan menundukkan jin. Tak ubahnya bagaikan Nabi Sulaiman memberikan perumpamaan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi, dan apa yang Allah lakukan kepadanya adalah mukjizat untuk seorang nabi, dan itu Allah akui di dalam Al-Quran, dan itu pun setelah Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah doa Nabi Sulaiman, dan Allah akui bahwa Allah yang melakukan itu kepada Nabi Sulaiman. Namun Anda adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariat Anda syariat Nabi Muhammad, bukan syariat Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Dan syariat Nabi Muhammad SAW diharamkan meminta pertolongan, meminta bantuan ke alam jin, apapun permohonan itu, dan dimasukkan ke dalam perbuatan kufur dan syirik. Apabila kita membuka Al-Quranul Karim, para tukang sihir adalah lawan para nabi dan para rasul. Tukang sihir kawan orang-orang kafir. Tukang sihir diletakkan pada posisi-posisi yang tercela. Bahkan ketika musuh-musuh dakwah ingin menghinakan para nabi dan para rasul, mereka pun menuding para nabi dan para rasul tukang sihir. Bacalah Al-Quranul Karim. Sihir selalu diletakkan di posisi yang tercela, selalu digandengkan dengan pelaku, selalu digandengkan dengan musuh-musuh Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang beriman, dan selalu berada pada posisi-posisi sifat dan perbuatan tercela. Maka umat Islam tidak mengenal sihir.
Dan untuk mengelabui manusia, iblis dan bala tentaranya membagi sihir menjadi dua, sihir hitam dan sihir putih. Dan itu semua untuk mengelabui manusia. Dan yang benar semuanya hitam. Semuanya hitam. Wa qatlin nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Dosa yang besar 7 berikutnya adalah membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Membunuh jiwa yang suci, yang tidak berhak untuk dibunuh, yang tidak ada kehalalan untuk dibunuh, maka membunuhnya adalah dosa yang sangat besar kecuali ada hak. Hak ini apa maksudnya? Sesuatu yang telah dihalalkan syariat orang tersebut untuk dibunuh. Semacam dia membunuh lalu qisas, semacam dia berzina padahal dia sudah punya istri dan punya suami, rajam, atau dia sendiri adalah tukang sihir juga boleh dibunuh. Tentu yang membunuhnya adalah para penguasa yang memiliki kekuasaan, bukan sembarang orang. Atau dia orang yang membuat onar di permukaan bumi, membuat kerusakan, menebarkan hal-hal yang seperti ini, ya. Ada nyawa-nyawa yang dihalalkan untuk dibunuh untuk menjaga nyawa-nyawa yang lainnya biar aman, maka ini adalah membunuh dengan cara yang hak. Selain itu, maka membunuh dengan cara yang tidak hak. Wa aklu riba. Berikutnya memakan harta riba. Wa aklu malil yatim. Berikutnya adalah memakan harta anak yatim. Anak yatim harus dijaga. Anak yatim kehilangan ayah, maka kewajiban kaum muslimin untuk memelihara mereka, bukan justru kemudian memanfaatkan kelemahan mereka dan ketidakmampuan mereka kemudian menguasai harta mereka dan memakan harta tersebut. Ini dosa yang sangat besar. Wa tawalli yaumaz zahf, dan berpaling dari medan pertempuran pada saat pertempuran terjadi. Sudah berada di medan perang, perang sedang berkecamuk, dia mundur. Maka ini adalah sesuatu yang diharamkan dengan dosa yang sangat besar, karena akan merusak semangat para pejuang yang sedang berjihad di jalan Allah dan memberikan kepada mereka rasa hilang percaya diri karena teman-temannya pada lari. Adapun ketika seseorang berangkat belum bertemu musuh dan dia bukan orang yang diperintahkan untuk berangkat oleh pemimpin, namun dalam perjalanan belum bertemu musuh dia balik, maka ini tidak masuk dalam bab ini. Dan yang terakhir, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuding seorang wanita yang suci mukminah dituding berzina padahal dia tidak melakukan itu. Berikutnya, wa an Jundub marfu'an haddus sahiri darbuhu bisayf. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Dari Jundub radhiyallahu anhu, Jundub bin Abdullah al-Bajali, marfu'an, secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahiri darbuhu bisayf. Hukuman bagi tukang sihir dipukul dengan pedang, penggal kepala. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata yang sahih adalah mauquf, bukan marfu', dari Jundub bin Abdillahil Bajali, bukan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Perkataan sahabat tentang hukum yang ada dalam agama Islam, had, hukum kriminal yang dilakukan oleh pemimpin, ditegakkan hukumnya oleh pemimpin kepada
seorang yang ditemukan melakukan aktivitas sihir. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah bin Abadah, di sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah qala, seorang tabi'in, dia berkata, kataba Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab menulis surat, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, bunuh seluruh penyihir baik laki-laki atau perempuan. Hukum dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an di masa beliau menjadi khalifah, dan menyebarnya kepada pemimpin-pemimpin daerah. Kalau bertemu orang yang menyihir laki-laki atau perempuan, uqtulu, bunuh. Qala, berkata Bajalah, faqatalna thalatha sawahir, kami membunuh 3 orang penyihir wanita. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha, dan juga sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, annaha amarat biqatli jariyatin saharatha. Hafsah radhiyallahu anha menyuruh untuk membunuh seorang budak wanita yang telah menyihirnya. Faqutilat, maka budak wanita milik Hafsah itu ditegakkan hukum had kepadanya dengan cara dipenggal kepalanya dan dibunuh. Wa kadzalika sahha an Jundub qala Ahmad an thalathatin min ashabin Nabi, secara sah dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, Jundub, Umar bin Khattab, Hafsah radhiyallahu anhum wa ardahum, para sahabat, dan tidak ada khilaf dalam masalah ini di tengah para sahabat bahwa hukum syariat terhadap orang yang diketahui melakukan sihir adalah darbatun bisaif. Hukum syariatnya adalah apabila ada yang menegakkan syariat Allah di permukaan bumi, maka apabila ada khilafah di permukaan bumi, maka khalifah itu yang menegakkan hukum Allah itu apabila bertemu dengan tukang sihir yang terbukti melakukan sihir, maka hukumnya adalah dipenggal kepalanya, dibunuh. Dan pendapat ulama yang paling banyak tanpa diberikan waktu untuk bertaubat. Taubat atau tidak taubatnya dia urusan dia dengan Allah. Namun urusan dengan pemimpin yang menegakkan hukum syariat adalah dipenggal kepala. Berbeda dengan orang murtad. Orang murtad diberikan kesempatan untuk taubat. Kalau taubat dia tidak jadi dipenggal kepalanya. Tapi kalau dia lanjut dengan murtadnya, seorang pemimpin muslim yang menegakkan syariat Allah dalam khilafah yang benar, sahihah, boleh baginya untuk disyariatkan untuk dipenggal kepalanya agar dia tidak menyebarkan kemurtatan kepada orang lain. Tukang sihir enggak. Taubat dan tidak taubat urusan dia dengan Rabbnya. Tapi hukum bagi pelaku kriminal sihir adalah dibunuh. Kenapa hukum ini dibuat kuat? Karena sihir, ma'asyarul muslimin, jahat. Dan pelakunya sulit untuk dideteksi. Karena bermain halus melalui alam jin. Sehingga untuk membuktikan secara pembuktian fisik sulit. Kenapa? Dia bermain di alam jin. Dia membunuh melalui alam jin. Dia menyakiti orang melalui alam jin. Dia membuat orang bercerai melalui alam jin dengan izin Allah. Maka untuk menginterogasi, untuk ada bahasa lain. Di lidah saya tapi gak keluar-keluar deh dari tadi. Untuk membuktikan apa itu? Bahasa hukum apa sekarang? Untuk menginvestigasi, ya, itu yang tidak keluar-keluar dari tadi. Untuk diinvestigasi sulit bahwa dia pelakunya. Kenapa? Dikirim di malam hari melalui jin dan dia tidak berhubungan langsung kontak fisik dengan
korbannya, dia bermain dari jauh, sehingga untuk membuktikan bahwa dialah pelaku sulit. Oleh karena itu hukum ditegaskan secara syariat. Bertemu dia bermain sihir, bertemu dia melakukan aktivitas sihir, tidak ditunggu dia bertaubat. Kalau dia taubat nggak jadi, ditegakkan hukum. Kalau dia seandainya tidak bertaubat, maka dilakukan penggal kepala. Enggak, langsung penggal kepala. Soal taubat nggak taubat, urusan dia dengan Robnya, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Kenapa dibuat tegas? Karena memang sihir jahat, dan untuk diketahui pelakunya sulit, untuk diinvestigasi sulit, pembuktian kebenaran bahwa dialah pelakunya, karena bermain di alam jin. Ini yang bisa kita bicarakan. Dan wa fihi masail, di dalam bab yang telah kita pelajari ada beberapa poin. Al-ula tafsir ayat Al-Baqarah, tafsir ayat Baqarah, yaitu ma lahu fil akhirati min khalaq, dalam surah Al-Baqarah, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian tafsir ayat Nisa yang kedua, yaitu yu'minuna bil jibti wa taghut, dan jibt adalah sihir dan taghut adalah syaitan. Kemudian tafsir al jibt wa taghut wal farqi bainahuma, telah kita lewati bahasan tentang tafsir daripada apa itu jibt, yaitu sihir, wa taghut yaitu syaitan. Kemudian anna taghut qad yakunu minal jin wa qad yakunu minal ins. Taghut itu bisa jadi datang dari jin, bisa jadi datang dari manusia, karena taghut adalah syaitan dalam tafsiran yang lainnya. Kemudian yang kelima, ma'rifatus sab'il mubiqat al-makhsusat bin nahi, mengetahui 7 perkara yang sangat membinasakan yang dikhususkan dalam satu larangan, sekali larang dari Nabi kita tercinta SAW dalam satu hadis. Kemudian yang keenam, an-sahira yakfur, bahwa pelaku sihir telah melakukan dosa kufur. Annahu yuqtalu wala yustatab, tukang sihir dibunuh tanpa ditunggu taubatnya. Maksud tanpa ditunggu taubat, bahwa yang lain kalau saya taubat nggak jadi, kalau tidak taubat dilakukan hukum kepadanya. Kalau sihir, tukang sihir tidak, taubat nggak taubat dia, urusan dia dengan Robnya. Tapi hukum adalah hukum, yaitu penggal kepala, karena dia adalah perbuatan yang sangat jahat dan sulit untuk dibuktikan bahwa dialah pelakunya. Kemudian yang ke-8 terakhir, wujudu hadza fil muslimina ala ahdi Umar fa kaifa ba'dahu, terjadinya hal ini, yaitu perbuatan sihir dan adanya orang-orang yang menggeluti ilmu sihir di zaman Umar bin Khattab. Lalu bagaimana zaman setelah beliau? Ketika Umar yang memimpin, Umar memerintahkan untuk membunuh tukang sihir dan bertemu tukang sihir, pelakunya dari kaum muslimin. Kalau itu ada di zaman Umar, lalu bagaimana setelahnya, kata beliau. Ini dia bahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada beberapa waktu ke depan untuk menjawab pertanyaan, dan silahkan kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sekiranya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tapi kita ingatkan kembali, kalau di subuh ini kita hanya menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan akidah, baik sesuai dengan tema yang sedang dibahas ataupun pertanyaan lain namun berkaitan dengan akidah. Adapun berkaitan dengan fikih, akhlak dan kasus, maka silahkan ditanyakan pada lain kesempatan. Insya Allah di masjid ini banyak sekali ustadz-ustadz kita yang memberikan tausiah yang bisa ditanyakan kepada mereka. Nah, apakah masih? Bagaimana apa tadi? Rasulullah apa? Bagaimana pandangan Nabi Muhammad SAW terhadap pelaku bid'ah dan pelaku maksiat?
dan apakah mereka masih akan mendapatkan syafaat di akhirat? Begitu pertanyaannya. Bagaimana pandangan Rasulullah SAW terhadap pelaku bid'ah dan pelaku maksiat? Rasulullah SAW melarang kita berbuat maksiat, melarang kita berbuat maksiat. Kalau ditanya bagaimana pandangan Rasul, ya berarti pandangan Rasul adalah dilarang umatnya untuk berbuat maksiat, karena maksiat itu terlarang di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka pandangan Rasul adalah tidak boleh berbuat maksiat. Kalau itu yang ditanyakan, kalau nggak tahu, kalau ada makna yang lain yang diinginkan. Sengaja saya fokuskan kepada maksiat dahulu karena umat Islam sepakat bahwa maksiat itu harus dihindari. Membunuh, riba, sihir, memakan harta anak yatim, memfitnah orang, menggibahi orang, durhaka kepada orang tua, khianat, mencurangi timbangan, bersaksi palsu. Semua ini maksiat dan wajib untuk dihentikan dan dijauhi. Nabi Muhammad SAW melarangnya. Korupsi, berbohong, dan yang lainnya, umat Islam sepakat itu untuk dijauhi. Maka saya mulai dengan maksiat. Pandangan Rasul harus dijauhi. Setelah kita mengatakan ini, karena kita mulai dari maksiat, umat Islam sepakat untuk harus ditinggalkan, saya mengatakan bid'ah pun sama. Bid'ah pun sama. Karena bid'ah bahagian daripada sesuatu yang disuruh Nabi SAW jauhi dan tinggalkan. Sama persis bagaimana Nabi SAW melarang umatnya berbuat maksiat, hal yang sama, tak ada sedikit pun perbedaan, Nabi SAW melarang umatnya melakukan bid'ah. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa tidak detail dalam bahasan bid'ah? Dilarang mencuri, dilarang khianat, dilarang dusta, dilarang menyakiti orang lain, dilarang detail. Dalam masalah bid'ah tidak. Kenapa demikian? Karena kalau didetailkan kita bingung. Kita yang bingung kalau didetailkan Nabi SAW. Berarti Nabi akan berbicara seluruh bid'ah dari zaman beliau setelah beliau wafat sampai dunia kiamat, dan akan banyak terjadi contoh-contoh yang belum terjadi. Paham tidak maksudnya? Oleh karena itu tidak didetailkan secara syariat. Dalam bahasan syariat bid'ah itu tidak didetailkan. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Sebagaimana ini dosa mencurangi timbangan, ini dosa berkhianat, ini dosa korupsi, ini dosa membunuh, ini dosa. Kalau Nabi akan disuruh oleh Allah Taala membeberkan satu persatu daripada bid'ah yang terjadi sampai hari kiamat, alangkah rumitnya belajar agama Allah. Di dalam agama Allah, ma'asyiral muslimin, yang disebut itu yang jumlahnya sedikit. Yang disebut itu yang jumlahnya sedikit, yang jumlah banyak tidak disebut. Makanan-makanan yang halal dan yang haram, jenis-jenis yang dilarang untuk dimakan lebih sedikit daripada yang halal. Yang disebut dalam syariat yang mana? Yang haram yang disebut. Makanan-makanan yang haram disebut oleh Nabi SAW. Minuman-minuman haram disebut oleh Nabi SAW. Jenis-jenis hewan yang haram disebut oleh Nabi SAW. Karena itu yang sedikit. Lawannya, hukumnya berbeda dengan yang disebut, yaitu halal. Karena halal terlalu banyak. Kalau Nabi menyebutkan seluruh makanan yang halal, bingung kita belajar agama. Dari mana orang Arab tahu
jengkol. Dari mana kita tahu jenis buah yang ada di Afrika, di dalam Afrika sana? Harus disebut semuanya bahwa itu dia adalah halal? Bingung kita belajar agama Allah. Justru kemudahan agama Allah di saat Allah menyebut yang sedikit. Kalau kita paham ini, maka kita paham posisi ibadah sunnah dan bid'ah. Karena yang sunnah jumlahnya sedikit, maka Nabi berbicara ibadah sunnah didetailkan karena jumlahnya sedikit. Karena terlalu banyak yang bid'ah nggak disebut kecuali larangan saja, jauhi bid'ah. Suatu hari Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat yang akan berihram, "Ya Rasulullah, ma yalbasul muhrim?" Orang muhrim itu, orang yang berihram, lelaki yang berihram itu harus pakai pakaian ihram seperti apa? Apa pakaian yang harus dia pakai? Rasul menjawab, jangan pakai peci, jangan pakai baju, jangan pakai celana, jangan pakai khuf, alas kaki yang menutupi mata kaki. Pertanyaannya, apa yang harus dipakai lelaki berihram? Jawaban Nabi, jangan pakai ini, jangan pakai ini, jangan pakai ini, jangan pakai ini. Kenapa Nabi menyebut jangan? Padahal pertanyaannya, apa yang harus dipakai? Karena apa yang bisa dipakai terlalu banyak. Yang tidak boleh dipakai yang sedikit. Maka Nabi bicara yang sedikit. Maka apabila kita belajar agama Allah dan memperhatikan agama Allah yang mulia ini, agama ini menjadi mudah untuk dimengerti, agama ini menjadi mudah untuk dikuasai, agama difahami ilmunya, agama ini jadi mudah untuk difahami hukum-hukumnya dan bisa berlaku sampai akhir zaman karena ia bicara yang sedikit. Di luar ini hukumnya berbeda. Maka ketika yang disebutkan yang haram, berarti yang haramnya sedikit. Di luar ini terlalu banyak yang halal. Kalau yang disebutkan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, berarti perintahnya yang sedikit, larangannya terlalu banyak. Maka ketika bicara ibadah, Nabi bicara bagaimana mengamalkan ibadah itu yang benar. Kenapa? Karena yang salah terlalu banyak. Mana ibadah yang sunnah? Karena yang bid'ah terlalu banyak. Oleh karena itu ketika ada orang sekarang meminta, tolong buktikan ada hadis Nabi yang melarang kami melakukan zikir seperti yang kami lakukan sekarang. Kita mengatakan hadis Nabi SAW, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perbuatan bid'ah. Oh, itu dalil umum. Kita ingin dalil spesifik. Kemana mau kita cari? Anda mengamalkannya setelah wafat Rasul 1200 tahun, 1400 tahun baru Anda amalkan. Anda ingin Rasul berbicara tentang jenis amal Anda itu sendiri? Bagaimana para sahabat memahaminya nanti? Kalau begitu, bagaimana para sahabat memahaminya? Mereka tidak tahu jenis amalan Anda ini. Para sahabat tidak tahu akan ada satariyah, akan ada naksabandiyah dan yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita katakan tadi bahwa sengaja kita dahulukan bahwa Nabi melarang maksiat karena ini adalah hukum yang disepakati kaum muslimin. Kemudian kita katakan bid'ah seperti itu juga dilarang oleh Nabi SAW untuk dikerjakan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah.
Setiap yang baru adalah bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa berbuat hal yang baru yang tidak ada perintahnya dari beliau, maka itu akan ditolak oleh Allah. Artinya ditolak itu artinya apa? Jangan dikerjakan. Bukan ditolak tapi terserah kalian mau kerjakan, kerjakanlah. Bukan itu artinya. Ditolak itu artinya jangan dikerjakan karena Allah tidak mencintainya. Masyarul muslimin, masyarul muslimin. Lalu bagaimana dengan pelaku bid'ah dan pelaku maksiat? Apakah di akhirat masih ada kemungkinan untuk mendapatkan syafaat? Jawabannya mungkin. Kalau Allah berkehendak adanya pelaku bid'ah yang diampuni kemudian mendapat syafaat dari Nabi, sebagaimana adanya pelaku maksiat yang diampuni dan dapat syafaat dari Nabi, mungkin. Yang tidak akan mungkin dapat syafaat dari Nabi SAW adalah pelaku syirik. Dapat syafaat dari Nabi untuk diampuni dosanya dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu tidak ada. Satu-satunya riwayat bahwa ada pelaku syirik yang dapat syafaat dari Nabi kita tercinta SAW adalah Abu Talib. Namun syafaat itu bukan keluar dari neraka, syafaatnya adalah diringankan azabnya di neraka. Itu ada riwayatnya dari Nabi kita tercinta dan hadisnya sahih. Syafaat dari Nabi kepada pamannya Abu Talib di sisi Allah bermanfaat, tapi bukan untuk mengeluarkan Abu Talib dari neraka, namun meringankan azab untuk Abu Talib. Adapun yang tadi ditanyakan, pelaku dosa, pelaku maksiat apakah mungkin dapat syafaat? Jawabannya mungkin. Kenapa? Karena dosa mereka bisa saja diampuni oleh Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ditanyakan tentang pernafasan, apakah dia juga bagian daripada sihir? Dia tidak ada jampi-jampi, tapi dia ada ritual-ritual. Ritual itu nggak pakai jampi, Pak, sama sekali. Nggak ngerti ya. Murni pola pernafasan. Kemudian apa yang terjadi dalam pernafasan itu? Butuh orang yang mengerti secara detail. Bertanya kepada orang yang tidak mengerti jadi sulit. Nah, apakah memang ada bentuk pernafasan yang diolah di dalam badan, nggak ada bacaan apa-apa? Ritualnya persembahan atau tidak? Allahu a'lam. Ana juga tidak terlalu tahu ritual pernafasan itu seperti apa. Ala kulli hal, ya. Kalau dia adalah permainan dengan jin, maka dia adalah sesuatu yang merupakan sihir. Permohonan kepada selain Allah. Permohonan kepada selain Allah. Kalau seandainya itu yang terjadi, Allahu a'lam, ana enggak tahu karena tak pernah mengetahui dan tidak pernah melakukannya dan tidak pernah mengetahui secara detail tentang pernafasan yang ditanya tadi. Apakah dengan mengatur pernafasan manusia bisa tahan senjata tajam? Hal yang aneh rasanya. Hanya dengan mengatur pernafasan itu bisa tak tahan, tak tembus. Mana orangnya biar saya sayat pakai silet gitu. Kita buktikan mana orang yang pandai mengatur pernafasan. Kita beli pisau cutter lalu kita coba iris-iris. Pernapasan mana yang bisa menahan itu? Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Nah. Bagaimana
makan di tempat yang menjual makanan, garis miring restoran, yang diisukan memakai jin yang kita tidak tahu kebenarannya. Pertanyaan melalui media, bagaimana hukumnya makan di sebuah restoran diisukan pemilik restoran itu pakai penglaris bermain jin, namun kita tidak tahu kebenarannya. Pertama, sesuatu yang tidak ada yakin tidak ada hukum. Sesuatu yang tidak ada yakin dalam agama kita tidak ada hukum. Sampai dia yakin baru ada hukum. Ini kaidah penting. Yakin ada baru ada hukumnya. Tak ada yakin tak ada hukumnya. Contoh, antum pergi ke toilet sebuah sekolah dasar. Ada air dalam bak, antum ingin gunakan untuk bersuci. Yang antum lihat air ada dalam bak, tapi mungkin saja anak-anak, yang namanya anak-anak, mungkin saja, banyak sekali mungkin sajanya. Ada anak-anak yang usil, masukkan kencingnya di situ. Hukum ini tak ada. Kenapa? Dia tidak ada yakinnya. Dia tidak ada apa? Yakinnya. Jadi sesuatu yang tidak ada, masih ragu, sebuah keraguan di dalam agama kita tidak pernah memiliki hukum. Antum ingin sholat di lapangan di luar ini mau sholat, entah Idul Adha, entah Idul Fitri, entah istisqa dan yang lainnya, nggak ada karpet yang dibentang oleh panitia sudah dipenuh oleh manusia semua, antum kebahagiaan di bahagian pasir, dan Allah takdirkan antum tidak membawa alas apapun, lalu antum sholat di pasir itu, antum lihat nggak ada kotoran hewan, nggak ada kotoran anjing, tak ada kotoran kucing, tak ada yang lainnya. Sholat di situ halal dan disuci tempat itu. Mungkin di sini anjing pernah kencing, mungkin di sini anak kecil pernah kencing, mungkin di sini kucing pernah buang kotoran, buang hajat. Mungkin itu nggak ada semuanya. Kenapa? Dia nggak ada yang yakin. Nabi SAW mengatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi semuanya tempat sujud dan alat untuk bersuci, yaitu tayamum. Kenapa? Tak ada yang yakin. Namun kalau di depan antum ada kotoran anjing, menghindar dari situ, karena ada yakin ada najis. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, diisukan dan kita tidak tahu kebenarannya, orang itu main jin, berarti tidak ada ya yakinnya sama sekali, tidak ada keyakinan sama sekali, bahwa tidak ada sesuatu yang yakin, hukumnya masih ragu, kata orang, syak, kabar burung, katanya, dan alangkah banyaknya zaman sekarang, zaman katanya, dan hanyutnya manusia dalam katanya, dan orang yang berakal tidak mau hanyut dalam katanya, dan orang yang mau beragama dengan benar tidak mau hanyut dengan kalimat katanya, sampai datang keyakinan, yakin bahwa itu terjadi, baru ada hukum. Maka tak ada halangan bagi antum untuk makan di situ. Ustadz, sekarang bukan lagi katanya, yakin dia pesugihan. Entah bagaimana caranya antum tahu. Dia mengatakan, saya sebelum buka restoran ini saya pergi ke dukun dulu, begini. Berarti yakin kan? Yakin kan? Ada hukum kan? Ada hukum. Apa hukumnya? Boleh makan di situ. Kenapa? Karena halalnya benda
bukan dilihat dari siapa yang jual, tapi dilihat bendanya apa, halal atau tidak, cara mendapatkannya bagaimana, halal atau tidak, bukan siapa penjualnya. Hatta penjualnya orang kafir. Orang kafir sudah jelas kesyirikannya, betul atau tidak? Sudah jelas kekafirannya, tidak menerima agama Allah, tidak menerima Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul, tidak beriman dengan hari berbangkit, tidak beriman dengan hari kiamat, tidak beriman dengan surga dan neraka. Tapi dia jual makanan, makanan halal. Antum beli, halal nggak makannya? Halal. Jadi sengaja ana bahas yang pertama, walaupun anda bisa saja jawab yang kedua tadi, supaya ada kaedah yang harus kita kuasai, yaitu sesuatu yang tidak ada yakinnya, tidak ada hukumnya. Dengan itu kita bebas dari banyak masalah yang kita tidak tahu iya atau tidaknya. Baru katanya, kata orang begitu diisukan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Pertanyaannya, kita dapat keterangan bahwa zikir pagi dan petang fadilahnya adalah menjaga kita dari sihir. Pertanyaannya, apakah benar apabila kita zikir pagi dan petang akan membuat kita terhindar dari sihir, atau itu hanya memperkecil kemungkinan kita kena sihir? Hanya memperkecil kemungkinan kita kena sihir. Wallahu ta'ala alam. Kita berbicara sesuai dengan nas yang ada di dalam syariat. Barang siapa yang membaca ini, maka Allah jaga dia sampai sore. Kalau dia membaca di petang hari, maka Allah akan jaga dia sampai pagi. Itu yang ada dalam nas. Maka kita berpegang dengan nas. Soal apa yang terjadi di alam gaib sana, serahkan kepada Allah. Lalu kenapa ada orang yang baca kemudian masih terkena? Mungkin ketika dia baca, dia bagaikan orang yang sholat tanpa khusyuk. Hatinya tidak hadir, mulutnya saja gerak-gerak. Sehingga Allah Ta'ala tidak menilai dia adalah orang yang sedang berzikir. Karena zikir dengan menyebut saja, tanpa hadir hati dalam bacaan itu, zikir hampa bagaikan orang yang sholat dengan badannya, fikirannya di pasar. Namun kalau zikir itu benar-benar diamalkan, maka Allah tidak akan ingkar janji, akan menjaga orang tersebut. Kalau dibaca pagi akan dijaga sampai sore, dibaca sore akan dijaga sampai pagi, dibaca zikir ini menjelang tidur akan Allah amankan sampai dia bangun. Allah akan jaga dia sampai dia bangun. Maka kita sesuai dengan nas yang ada. Realita terjadi, ada orang yang zikir kemudian urusannya dengan Robnya. Allah Maha tahu kenapa dia diberikan itu kepadanya dan apa yang terjadi pada zikirnya. Dan kita tidak menafikan apa yang dikatakan Nabi SAW tentang keutamaan zikir pagi dan petang. Si pelakunya yang mungkin memiliki cacat dalam mengamalkan, atau yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Al-Quran apabila dibacakan maka setan akan takut dan lari. Ini hukumnya. Tapi kenapa dalam beberapa kejadian ada orang yang baca Al-Quran maka diketawakan oleh jin dan syaitan. Bahkan jin dan syaitan ikut baca ayat kursi bersama dia ketika dia baca ayat kursi. Bahkan ketika dia baca surah Al-Baqarah dengan hafalannya, disalah-salahkan oleh syaitan yang masuk dalam tubuh pasien dan mengatakan, salah bacaan kamu, yang benar begini. Apa yang terjadi? Allahu a'lam apa yang terjadi. Mungkin si pelakunya ada sesuatu yang membuat bacaan Al-Qurannya tidak berfungsi karena memiliki keyakinan yang syirik atau amal-amalan yang syirik, sehingga bacaan Al-Qurannya bukan bacaan yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ada sesuatu yang terjadi, wallahu a'lam.
Namun yakinlah bahwa Al-Quran itu apabila dibacakan, maka syaitan akan menghindar. Wallahu ta'ala alam. Ini sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha mempelajari agama kita yang hak untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kita husnul khatimah. Semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.